Halo sahabatku, sahabat Paham, senang bisa bertemu kembali. Sahabatku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan fungsi aljabar untuk menentukan nilai atau titik stasioner dan jenisnya. Bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Nilai atau titik stasioner dan jenisnya. Jika pada fungsi Y sama dengan fx secara grafik, sebuah kurva dapat kita lihat dalam posisi naik kemudian turun atau sebaliknya. Coba kita lihat kurva di bawah ini, yaitu kurva Y sama dengan fx. Nah, perhatikan di sini kurva itu turun, terus di titik A tetap dia tidak turun dan tidak naik. Nah, setelah berlalu A, dia naik lagi, terus di B sama tadi tidak turun dan tidak naik, terus turun lagi ke C, di C tidak turun dan tidak naik, terus kembali lagi ke naik ya. Inilah posisi sekarang kurva ini. Saya ulangi, turun, kemudian tidak turun tidak naik, terus naik. Di B tetap tidak turun tidak naik, di C tidak turun tidak naik, lalu naik. Nah, di sini turun. Nah, perhatikan garis singgung kurva di titik A, titik D, dan titik C. Nah, garis singgung kurva ini pada saat kurva itu di titik A tidak naik dan tidak turun, garis singgungnya itu yang merah sejajar dengan sumbu X, yang hijau ini sejajar dengan sumbu X, yang pink ini sejajar dengan sumbu X. Artinya, ketika kurva itu tidak naik dan tidak turun, atau tetap, atau disebut dengan stasioner, maka gradien garis singgungnya itu sejajar dengan sumbu X. Garis singgung sebuah kurva sejajar dengan sumbu X, atau disebutlah itu nilai gradien yang sejajar dengan sumbu X, nilai gradiennya itu sama dengan 0. Sehingga dapatlah kita simpulkan di titik A, titik B, titik C, nilai gradiennya sama dengan 0. Karena garis singgungnya di titik A, B, C itu adalah sejajar sumbu X. Maka dengan demikian, fungsi ini di A, di B, di C tidak naik dan tidak turun. Atau disebutlah itu titik tetap atau stasioner. Sehingga syarat dari untuk mendapatkan titik stasioner atau nilai stasioner jika nilai turunan pertamanya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, perhatikan nilai stasionernya itu adalah nilai fx0. Nah, ini nanti dimasukkan ke fungsi asalnya. X0-nya itu adalah X di mana fungsi itu stasioner atau artinya tidak naik dan tidak turun. Sedangkan titik stasioner adalah gabungan titik dan nilainya, yaitu x0, fx0. Itulah yang disebut titik stasioner. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Tentukanlah nilai atau titik stasioner dari fungsi y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 24 tambah 1. Mari kita jawab. Perhatikan turunan pertamanya dulu ya, karena tadi gradien itu sama dengan 0, gradien itu adalah nilai turunan pertama. Sehingga kita harus cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari x pangkat 3 adalah 3 kali pangkatnya kurang 1, berarti 3x pangkat 2. Ini 3 kali 2, 6, pangkatnya kurang 1, menjadi x pangkat 1 atau x min 24x, turunannya adalah 24. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat kurang 6x kurang 24. Nah, selanjutnya, ingat tadi syarat stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0 ya, turunan pertama sama dengan 0. Sehingga turunan pertama ini 3x kuadrat kurang 6x kurang 24 sama dengan 0. Lalu ini kita bagi 3 ya, supaya lebih mudah. Bagi 3 ini jadi 1, bagi 3 ini 2, bagi 3 ini jadi. Sehingga x kuadrat kurang 2x kurang 8 ini kita faktorkan. Perkaliannya min 8, penjumlahannya min 9, tapi bilangannya tetap ya, berarti bilangan itu adalah bilangan 2 dan min 4. Ini dari sini kita dapatkanlah x-nya sama dengan min 2, dari sini x-nya sama dengan 4. Selanjutnya, titik stasioner dari y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 24x tambah 1 atau nilai stasionernya dapat kita lihat pertama didapat 2 kali, yaitu untuk x sama dengan min 2, satu lagi untuk x sama dengan 4. Jadi titik atau nilai stasionernya ada 2. Ya, pertama untuk x sama dengan min 2. Untuk x sama dengan min 2, x-nya ini min 2 masukkan ke fungsinya, fungsi asalnya, yaitu fungsi ini. Sehingga ini fungsinya
Berarti min 2 pangkat 3 kurang 3 kali min 2 pangkat 2 kurang 24 kali min 2 tambah 1. Kita hitung, ini min 2 pangkat 3 min 8, 4 kali min 3 min 12, min jadi plus, 24 kali 2 48, tambah 1. Kita hitung selanjutnya, Y sama dengan 29 atau F min 2 sama dengan 29. Maka kita dapatkanlah nilai stasionernya adalah 29. Perhatikan nilai stasionernya itu adalah Fx0 atau I, nilai I-nya ya. Sedangkan titik stasionernya gabungan dari X0 dan Fx0. 0-nya sama dengan 29. Maka titik stasionernya adalah min 2,29. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, untuk X sama dengan 4, masukkan X sama dengan 4 ke fungsinya, ke fungsi awalnya ya. Berarti 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 24 kali 4 tambah 1. Kita hitung, 64 ini 16 kali min 3, 48, ini 96. Setelah kita hitung 64 kurang 48 kurang 96 tambah 1, ini min 79. Maka kita simpulkanlah, nilai stasionernya sama dengan min 79, titik stasionernya adalah 4, min 79. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sahabat yang paham, kita akan belajar tentang menentukan jenis nilai atau titik stasioner. Yang pertama di sini kita dapat kurva yang biru mempunyai titik stasioner maksimum ya. Dan A disebut dengan FA-nya menjadi nilai stasioner maksimum. Sedangkan di sini nilai stasioner minimum atau titiknya titik stasioner minimum. Nah, ini adalah di sini tidak ada lagi yang lebih tinggi dari A, maka disebut tingginya maksimum ya, mutlak. Ini tidak ada lagi lebih rendah dari ini, maka disebut nilai minimum mutlak. Atau secara umum disebut saja nilai maksimum dan nilai minimum atau titik maksimum atau titik minimum. Maka kita simpulkanlah titik A, XA, FA disebut titik maksimum, sedangkan FA disebut nilai maksimum. Titik B disebut XB, FB disebut titik minimum, sedangkan FB disebut nilai minimum. Selanjutnya, nah perhatikan di sini, fungsi ini sekarang naik, terus ke A, terus naik lagi. Berarti karena dia naik lagi, terus naik lagi. Kalau di sini kan naik, terus turun. Ini turun, terus naik. Maka dia mendapatkan nilai maksimum atau minimum. Karena di sini naik lagi dan naik lagi, berarti tidak ada maksimumnya. Di sini turun dan turun lagi, tidak ada minimumnya. Maka titik A ini dari sini ke titik A, terus dari titik A ke sini, ini adalah disebut nilai belok. Berarti mulai dari sini dia berbelok. Nah, dari sini naik, berbelok, naik lagi. Ini turun, berbelok di B, turun lagi. Maka inilah yang disebut FA menjadi nilai belok, sedangkan titik A disebut titik belok. Di sini F nilai belok, terus FB titik belok. Sehingga kita dapatkanlah sekarang XA, FA atau XB, FB disebut titik belok, FA atau FB itu disebut nilai belok. Nah, coba perhatikan kurva ini. Titik A dan titik C adalah minimum ya. Tapi dalam hal ini A lebih rendah dari C. Maka karena ada pembanding, maka disebut itu relatif. Maka minimum relatif ya. Maka titik A dan titik C disebut titik minimum relatif. Sedangkan B itu disebut maksimum. Tapi maksimum ini tidak mutlak karena dilanjutin masih ada lebih tinggi. Maka yang disebut maksimum relatif. Sehingga dalam hal ini kita simpulkanlah FA dan FC adalah nilai minimum relatif, titik A dan titik C adalah titik minimum relatif. Selanjutnya FXB adalah nilai maksimum relatif, dan titik B adalah titik maksimum relatif. Sahabatku, sahabat yang paham, jika kita harus menentukan jenis nilai atau titik stasioner itu dengan menggunakan grafik, maka tentu kita akan kesulitan sebab menggambar grafik itu tidak mudah. Maka jalan lain yang dapat kita tempuh adalah kita menggunakan nilai stasioner di sekitar pembuat stasionernya, ya.
kita menggunakan nilai-nilai stasioner di sekitar pembuat stasionernya, yaitu syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka pembuat stasionernya itu di kiri dan di kanan kita dapat lihat berapakah nilainya, apakah dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Sehingga dari itu kita dapat menentukan jenis nilai stasionernya atau tidak stasionernya. Mari kita perhatikan. Nah, perhatikan misalnya di sekitar nilai stasioner, misalnya nilai stasioner di sekitar A misalnya ya. Jadi di A ini pasti nilai M-nya turunan pertamanya itu 0 ya. Karena turunan pertama itu kan adalah 0. Jika di A, FA sama dengan 0, maka membuat gradiennya menjadi 0. Sehingga di kiri misalnya kita mendapatkan nilai gradiennya atau turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Negatif, dan di kanannya kita mendapatkan nilai gradiennya lebih besar dari 0 atau positif. Maka dari sini kita dapat analisa, kita buat gambar ya. Kita gambarkan ini kurvanya turun. Berarti kita buat turun, ini lihat gambarnya. Terus di sini 0, tidak naik dan tidak turun. Berarti kita buat datar. Habis itu di sini positif, berarti naik. Berarti inilah kurvanya. Inilah gambaran kurva yang terjadi. Maka dengan demikian ini pasti jenisnya minimum ya, ke bawah ya, ini ke atas, berarti ini titik puncaknya di bawah, berarti ini minimum. Kemudian dengan cara yang sama, misalnya di sekitar nilai stasionernya untuk A, karena ini membuatnya 0 di sini, di kirinya adalah positif, di kanannya adalah negatif, maka jika di sini adalah kurvanya naik ya, terus habis itu di sini 0, tidak naik, tidak turun, kemudian turun ya, maka kita gambarkan naik, kemudian 0, tidak naik, tidak turun, kemudian turun. Maka di sini puncaknya di atas, maka ini disebut nilai maksimum atau titik maksimum. Selanjutnya, jika di sekitar nilai pembuat stasioner, di kiri naik, turunan pertamanya lebih besar dari 0, dan turunan pertamanya lagi di kanannya lebih besar dari 0. Berarti kita gambar naik, terus tetap naik. Berarti ini adalah berbelok ya, sehingga disebutlah itu nilai belok. Bisa juga terjadi di kiri negatif, di kanan negatif, berarti turun tetap turun, berarti turun tetap turun. Ini tetap juga berbelok. Maka hal seperti ini akan membuat jenisnya adalah nilai atau titik belok. Mudah-mudahan temanku bisa memahami dengan baik. Sobat yang paham, supaya lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh berikut. Tentukanlah nilai atau titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita cari turunan dari sini. Berarti turunan dari sini adalah ini kali 1, yang depan menjadi 4, pangkat kurang 1 jadi 3. Berarti 4X pangkat 3, ini ke sini menjadi 6. Turunan 1 menjadi 2, berarti min 6 X pangkat 2. Sehingga turunannya Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Ingat tadi syarat stasioner itu didapat untuk F aksen X sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0 ya. 4X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Dari sini faktornya 6 dan 4 faktornya 2. X pangkat 3 dan X pangkat 2 faktornya X pangkat 2. Kita keluarkan 2X pangkat 2. Bagikan ke sini, sisa jadi 2X. Ini bagi ke sini, sisa menjadi 3. Ya. Sehingga 2X kuadrat sama dengan 0, maka X sama dengan 0. 2X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya 3 per 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai-nilai. Selanjutnya kita akan mencari nilai gradien di sekitar turunan pertama. Ya. Nah, perhatikan di sini, tadi pembuat 0-nya, pembuat 0 gradien itu adalah di 0 dan di 3 per 2. Nah, sekarang di antara 0 dan 3 per 2 kita periksa apakah gradiennya di sini positif atau negatif, dan seterusnya. Mari kita lihat cara memeriksanya. Nah, misalnya kita periksa ya di kiri 0. Misalnya kita ambil di sini bilangan di kiri 0, misalnya kita ambil min 1. Min 1 masukkan ke turunannya, sehingga Y aksen sama dengan 4 kali min 1 pangkat 3 kurang 6 kali min 1 pangkat 2. Ini hasilnya adalah min 6, ini hasilnya adalah min 4, maka ini min 10.
sehingga tandanya min 10 itu negatif, maka di kiri 0 itu negatif. Sekarang di sini tengah-tengah, di antara 0 dan 32, misalnya kita ambil 1 ya. 4 kali 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 pangkat 2, berarti ini 4, ini hasilnya, ini 6, berarti min 2, berarti negatif. Maka di sini negatif. Terus di kanan 3/2, di kanan 3/2 lebih besar dari 3/2 adalah 2 ya, masukkan 2. 4 kali 2 pangkat 3, ini 8, 32 ya. 4 kali 6, 24, ini tadi 32, 24, berarti 8 ya, berarti positif, berarti di sini positif. Nah, coba perhatikan sekarang, di kiri 0, negatif, ini negatif, di sini positif. Maka sekarang kita akan hitung ya. Nah, untuk X sama dengan 0, perhatikan, X sama dengan 0, masukkan ke fungsi awal ya, di sini. 0 pangkat 4 dikurang 2 kali 3 pangkat 0 tambah 2 hasilnya sama dengan 2. Berarti nilai stasionernya sama dengan 2, titik stasionernya itu 0,2 ya. Sekarang kita akan tentukan jenisnya ya, jenisnya. Nah, perhatikan untuk menentukan jenisnya, untuk X sama dengan 0, berarti di sekitar 0, berarti ini ke sini ya. Kita ambil dari sini ke sini. Sahabatku, kita periksa nilai di sekitar stasioner, yaitu X sama dengan 0. Nah, sebelah kiri min, artinya M-nya negatif atau kurvanya turun, di kanannya M-nya negatif, kurvanya turun. Maka kita gambarkanlah turun, terus 0 tidak naik, tidak turun, turun ya. Maka ini adalah nilai atau titik belok. Sehingga kita simpulkanlah 2 adalah jenis nilai stasioner belok. 0,2 jenisnya adalah titik stasioner belok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Untuk pembuat stasioner yang kedua, itu yang ini tadi, X sama dengan 3/2. Kita masukkan ya. Nilainya berapa? 3/2 pangkat 4 dikurang 2 kali 3/2 pangkat 3 ditambah 2. Ini kita cari 81/16. Ini 27 kali 2, 54/8 tambah 2 ya. Kita hitung 81/16 ini jadikan ke per 16, berarti kali 2 ya. 108/16 ini jadikan ke per 16, 32/16. Maka setelah kita hitung hasilnya ini adalah 5/16. Maka nilai stasionernya adalah 5/16 dan titik stasionernya adalah 32,5/. Nah, selanjutnya perhatikan di sekitar stasioner 3/2. Nih, lihat nih, perhatikan di sini tadi. Di kiri min, di kanan positif. Di kiri min, di kanan positif. Berarti dia adalah turun, tetap, naik. Maka lihat ini, puncaknya ada di bawah ya. Maka jenisnya adalah minimum. Sehingga nilai stasioner minimum adalah 5/6. Titik stasioner minimum adalah 3/2,5/16. Mudah-mudahan temanku bisa dipahami dengan baik. Perhatikan sahabatku, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, saya telah dapat menggambarkan dengan baik kurva Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Di sini kita lihat titik beloknya adalah 0,2. Perhatikan benar ya, 0,2 di sini. Sedangkan titik minimumnya adalah di sini, 3/2,5/16. Nah, perhatikan dari sini ini skalanya 0,5 ya, atau setengah. Ini setengah, setengah, setengah adalah 3/2, benar ya. Sedangkan di sini adalah 5/16. Ini adalah setengah di sini. Setengah, setengah, 1, 3/2, 2. Sehingga titik beloknya dapat di 0,2. Titik stasioner minimumnya adalah yang ini. Sehingga terbukti jelas ini adalah titik belok dan di sini adalah titik stasioner minimum. Perhatikan ya. Sehingga apa yang kita jelaskan itu benar-benar teraplikasi dan terbukti dengan grafik. Demikianlah sahabatku, biarlah apa yang saya jelaskan ini dapat membantu kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.